Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun usihi wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah pengajian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah senantiasa kita tidak lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang dilimpahkan kepada kita, sehingga sampai dengan pagi hari ini kita masih diberi kesehatan, masih diberi kesempatan untuk senantiasa menambah ketaatan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam semoga dilimpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya serta para pengikutnya. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya menyampaikan materi pagi hari ini, saya menginformasikan barangkali ada yang lupa bahwa hari ini kebetulan pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Temanggung mengadakan pengajian lapangan, ya, pengajian lapangan dari untuk para pimpinan. Nanti di Balai Desa Muntung Camiroto yang akan medal sabdo itu nanti insya Allah Bapak Kiai Haji Fathur Rahman Kamal dari Ketua Pimpinan Majelis Tabligh Pimpinan Pusat, ya. Insya Allah pagi hari ini beliau bersama-sama kita ini waktunya ngaji di Almatera. Terus nanti siang ke Muntung, ya, jam 8 insya Allah kita mulai. Kajian lapangan itu sekaligus kita gunakan untuk rapat koordinasi. Jadi kalau dulu hanya pengajian lapangan semata, nah sekarang kita konsep baru, jadi di samping pengajiannya cukup 1 jam saja, 8:30 sampai 8:30 lah selesai, insya Allah. Selebihnya nanti jam 10 sampai jam 12 itu untuk rapat koordinasi, supaya ada koordinasi antar pimpinan cabang, antar urtum, organisasi otonom, antar AUM dan pimpinan daerah Muhammadiyah, sehingga hati kita menyatu, pikiran kita menyatu, gitu ya. Harapannya semacam itu, sehingga program-programnya terkoordinasi secara baik. Itu harapan kita. Jadi kami mohon doa bapak-bapak dan ibu-ibu supaya bisa melaksanakan ini, dan ini baru akan yang pertama untuk periode Muktamar 48 ini, ya. Sehingga program-program Muhammadiyah Temanggung bisa berjalan dengan baik. Pagi hari ini saya ingin bercerita sedikit, gitu ya, tentang hal-hal yang terkait dengan jenazah, pengurusan jenazah. Mengapa ini saya ambil? Karena beberapa kali saya takziah justru di warga kita Muhammadiyah.
saya masih melihat dan menyaksikan beberapa kawan dan saudara orang Muhammadiyah belum benar, masuk ke kuburan saja belum benar. Gitu. Saya prihatin, gitu kan? Nah, padahal harusnya kita paham. Oleh karena itu saya tadi malam ya pikir apa materi yang tepat. Nah, saya pikir itu, sehingga saya membuka kitab Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah. Ini yang pertama saya ingin sampaikan, bab Kaifiyatut Tajhiz, ya. Kaifiyatut Tajhiz itu cara-cara persediaan yang berkaitan, atau persediaan itu maksudnya adalah hal-hal yang berkait dengan orang yang sakit sampai kepada meninggal dunia, sampai kemudian nanti keperawatannya. Ini saya singgung sedikit, dan supaya kita mengenal kitab Putusan Tarjih Muhammadiyah. Kadang-kadang orang Muhammadiyah tidak paham tentang Putusan Tarjih Muhammadiyah. Dianggapnya Muhammadiyah nggak punya kitab. Baik, mari kita mulai di sini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza maridha ahadukum. Apabila, idza itu apabila, maridha sakit, marid sakit, ahadukum salah satu di antara kalian, falyasbir maka hendaklah sabar. Jadi ini perintah, kalau kita sakit maka hendaklah kita sabar. Ini nanti ada dalil-dalilnya di belakang. Mengapa kita diperintah sabar? Oleh karena dengan keikhlasan kita menerima sakit yang kita derita, dan kemudian kita sabar, maka lantaran itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni dosa-dosa kita. Salah satu keistimewaan orang beriman adalah dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Itu satu keistimewaan. Ya. Nah, jadi dosa-dosa itu ada dua macam. Ini agak pandang sedikit buat nopo-nopo nggih. Biasanya nek ketahuan bisa foto repot nggih. Dosa itu ada dua macam. Dosa besar yang disebut dengan kabair, dan dosa-dosa kecil. Ya. Nah, nanti kita bedakan. Dosa-dosa besar itu adalah dosa-dosa, ini menurut saya menyimpulkan dari beberapa ulama, bahwa yang dimaksud dengan dosa besar itu adalah dosa-dosa yang memang secara nyata disebutkan di dalam Al-Quran maupun Sunnah Nabi, dan mengandung hak hukuman-hukuman ya secara langsung di dunia. Misal membunuh orang. Membunuh orang itu tanpa hak, ya, yang tanpa hak itu dosa besar. Karena ada haknya dan disebutkan di dalam Al-Quran maupun Sunnah Nabi. Itu dosa besar. Syirik itu dosa besar. Disebutkan bahaya dosanya di dalam Al-Quran maupun Sunnah Nabi. Dan akibatnya ada, yaitu orang yang syirik dan mati dalam keadaan syirik, dia tidak akan masuk surga. Itu maka masuk dosa besar. Sihir atas niki masalah sihir para anak apa betul. Sihir itu ada di dunia ini, jangan dianggap tidak ada. Nah, sihir itu termasuk dosa besar, termasuk kabair. Ya, perdukunan termasuk dalam hal-hal yang kaitannya dengan sihir, itu dosa besar. Ya. Riba itu dosa besar. Makan harta anak yatim, ya, melampaui batas itu dosa besar. Ya. Uququl walidain, membuat orang tua menjadi menangis sedih karena perbuatan kita, perbuatan anaknya, itu termasuk dosa besar.
Nah, dosa-dosa besar yang demikian itu tidak akan diampuni oleh Allah kalau tidak bertaubat. Jadi siapapun yang pernah melakukan dosa besar, hendaklah dia bertaubat kepada Allah dengan memperbanyak istighfar, menyesali diri untuk tidak melakukan kembali. Nah, itu dosa-dosa besar. Nah, nanti ini bisa menjadi pembahasan tersendiri ya. Nah, semua dosa-dosa selain itu, selain yang dosa besar, sebenarnya perlu di-list dosa besar itu apa saja ya, sekitar 17-an macam dosa besar. Selain dosa-dosa besar disebut dengan dosa-dosa kecil. Nah, dosa kecil itu bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala apabila kita sregep sholat wajib. Satu, jadi antara sholat dengan sholat itu menghapus dosa. Contohnya dosa kecil, nopo? Bohong. Dosa. Dan ini dosa ini sehari-hari. Tapi ada ulama yang menyampaikan dosa kecil kalau dilakukan terus-menerus dan sengaja, maka bisa menjadi dosa besar. Oke. Jumat ke Jumat, nah, Jumat yang satu itu mengampuni dosa-dosa kecil di antara Jumat yang lalu sampai Jumat yang kemudian. Dari puasa ke puasa, ya, puasa bulan Ramadan itu mengampuni dosa-dosa kecil. Sedekah mengampuni dosa-dosa kecil, gitu ya. Kemudian umroh ke umroh itu juga mengampuni dosa-dosa kecil, ya. Tetapi kalau dosa besar harus melalui taubat, ya, taubatnya yang nasuha. Nah, itu pengampunan terhadap dosa-dosa. Salah satu cara agar Allah mengampuni dosa-dosa kita adalah kita sabar ketika kita menderita sakit. Ikhlas ya, bahwa itu adalah ketentuan Allah. Kan ada tuh orang yang sakit lama nggak sembuh-sembuh gitu ya. Ya, itu memang sedang ujian ya. Tetapi dengan begitu Allah akan mengampuni dosa-dosanya jika dia ikhlas dan sabar. Maka di sini kalimatnya idza marido ahadukum falyasbir. Apabila salah satu dari kamu itu sakit, maka hendaklah dia sabar. Wal ta'uduhu, dan hendaklah kamu sekalian menengok dia. Perintah. Jadi kalau ada saudara kita yang sakit, hendaklah kita menengok dia. Menengok itu membuat bonggongnya orang yang sakit. Ya, gak usah ribet mau pakai oleh-oleh apa. Tapi yang paling penting adalah doa. Gitu ya. Ya, tapi kalau pakai oleh-oleh nggak apa-apa sih, gitu ya. Nggak dilarang gitu. Oleh-oleh rumah yang mewah begitu bagi orang yang sakit, alhamdulillah. Gitu. Ya. Ya, jadi yang paling utama itu adalah berdoa. Berdoa untuk saudara kita yang sedang sakit. Seandainya kita tidak bisa datang hadir menengok pun, hendaklah kita berdoa untuk saudara kita yang sakit. Misalnya sekarang ini kan kita punya grup WA kadang-kadang ya, teman kita, saudara kita sakit tapi tidak di sekitar kita, jauh, ya, mungkin di beda kota begitu. Ya. Nah, itu kita mendoakan supaya saudara kita ini sembuh. Ya, doanya juga doa yang diajarkan Nabi, walaupun boleh menggunakan lafal sendiri itu tidak dilarang. Tapi kalau menurut hadis Nabi kan ada memang lafal-lafal doa untuk orang-orang yang sakit. Misalnya Allahumma rabbana fi adhibil ba'sa wasfi anta syafi la sifa illa sifauka sifaan la yughadiru saqaman, misalnya ya. La ba'sa ya. Nah, yang demikian itu adalah lafal-lafal yang bisa digunakan untuk doa kepada saudara kita yang sakit. Wa idza tudira
falyuhsin dzannahu billahi. Dan apabila jadi sakitnya itu makin agak parah begitu dan kemudian sepertinya gitu ya, sepertinya itu sudah menjelang ajal gitu ya. Ya kita kan tidak tahu persisnya ya. Ada orang yang sudah disangka meninggal bahkan sudah disucikan pun akhirnya ternyata melek lagi gitu ya. Malah bingung kok saya disucikan begini ya. Ada itu ya. Maka falyuhsin dzannahu billahi, hendaklah dia berprasangka baik kepada Allah Ta'ala. Jadi kalau orang sudah sakit dan nampak dia sudah sedemikian rupa ya, sakitnya nampak sudah tidak bertahan lagi untuk hidup, maka hendaklah orang ini menyangka dengan persangkaan baik kepada Allah. Ya. Dalam sebuah hadis qudsi dikatakan, ana inda dhanni abdi bi, sesungguhnya aku Allah Subhanahu wa taala seperti apa yang disangkakan hambaku kepadaku. Jadi kita menyangka baik, mudah-mudahan menjadi seorang yang kalau meninggal dunia karena sakitnya itu husnul khotimah gitu. Ya, berprasangka yang baik. Tapi ini kadang-kadang ya kalau kita baca hal-hal yang terkait dengan ini, setan itu memang menggoda orang di masa-masa akhir semacam itu. Ya, sehingga mampu bertahan atau tidak orang itu. Ya, setan kan pengen punya follow. Ya, kalau masuk neraka itu punya teman gitu ya. Nah, dia menggoda. Karena itu kita mesti pasrah kepada Allah itu dengan kepasrahan yang tinggi, dengan senantiasa husnudzon kepada Allah. Di sini wa idza tu'ira falyuhsin dzannahu billahi. Ya, ini penting untuk kita praktekkan ya. Mudah-mudahan sih kita meninggal dalam bacaan benar-benar husnul khotimah ya, syukur sudah beribadah kepada Allah dengan khusyuk ya. Wal yusi intarka khairan, dan hendaklah dia memberi wasiat apabila dipandang dia meninggalkan barang-barang yang berharga ya. Wal yusi intarka khairan ya, jadi hendaklah dia memberikan wasiat. Kalau kita memberi wasiat sekarang sebelum datang sakit gitu, apa boleh? Ya boleh saja. Ya ditulis wasiat-wasiatnya itu nanti suatu saat kok meninggal dunia, istri atau suami atau anak-anak itu baca gitu kan. Boleh. Yang berkaitan dengan wasiat. Nanti pembahasan itu ada sendiri. Walaqiluhu la ilaha illallah, dan hendaklah saudara-saudara kita yang lain itu mentalkinkan dia, sulit ngomongnya ya. Mentalkinkan orang yang sedang sakit itu dengan kalimat la ilaha illallah. Usahakan kalimatnya sempurna semacam ini, jangan hanya Allah Allah saja. Apakah boleh hanya Allah Allah saja? Ya boleh saja, tapi sempurnanya adalah kalimat la ilaha illallah. Bagaimana kalau ternyata baru la ilaha kemudian dia menghembuskan nafas? Gitu kan, ada pertanyaan-pertanyaan situ, sehingga kemudian cukup Allah Allah saja. Ya. Kalau kita memahami artinya la ilaha illallah, maka insya Allah meskipun belum sempurna, eningan kita itu adalah bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Justru tauhidnya di situ. Ya. Jadi kalimatnya itu supaya laqiluhu la ilaha illallah. Ya, ditalkinkan dengan kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya, gitu. Kalau yang sudah pernah menangani orang yang mau meninggal dunia, kalimat-kalimat itu sangat dibutuhkan oleh mereka yang mau meninggal dunia. Bapak-bapak, ibu-ibu ya.
sangat dibutuhkan, sangat diberikan support oleh orang yang masih hidup sehat itu, dia menunggu-nunggu, gitu ya. Tapi jangan keras-keras, kadang-kadang menjadi terganggu juga ya, karena ada orang-orang itu yang mau betul-betul hening, gitu ya, mau betul-betul. Ada orang yang meninggal dunia itu kan memang merasa ya, bahkan malaikatnya sudah datang itu merasa malaikatnya sudah datang. Malaikat itu kalau datang berwarna putih-putih begitu ya, kayak sinar begitu datang. Kalau orang mukmin yang mau meninggal dunia dan betul-betul mukmin, maka malaikatnya membawa kain kafan dari surga dan parfum yang berbau harum. Ya, jadi kalau kita di dunia nggak pernah parfuman, itu besok dikasih parfum di sini. Jadi ditalkinkan dengan kalimat la ilaha illallah. Wa wajjihuhu al-qiblah, dan hadapkanlah wajahnya ke arah kiblat. Jadi kalau kita mampu dan bisa, bapak-bapak, ibu-ibu yang gerah dan sudah nampak ya tanda-tanda berakhir itu, posisikan dipan itu, kalau di Indonesia di Paraan misalnya itu mujurnya ngalor ngidul ya, sehingga kepalanya ada di bagian utara. Itu kalau memungkinkan, tapi kan tidak setiap rumah memungkinkan begitu ya, yang kalau memungkinkan saja gitu. Jadi wawajjihuhu al-qiblah, hadapkanlah ke arah kiblat. Summa idza mata, kemudian apabila dia meninggal dunia, gitu ya, apabila dia sudah meninggal dunia. Ini kalau ini HPT yang pertama ya, yang di atas itu HPT yang pertama. Pada HPT yang ketiga dikoreksi. Di situ kan langsung faghammidu ainaihi gitu kan. Nah, itu ditambah kata ya, dan katakanlah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Wa idza summa idza mata faqulu ya, faqulu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi apabila saudara kita itu kemudian meninggal dunia, maka hendaklah ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Gitu. Ya. Jaminannya itu surga, ya. Jaminannya itu surga. Dan idza asobat musibatun, idza asobat itu dalam surat Al-Baqarah itu ya, kau nanti lupa. Apabila meninggal dunia, apabila idza asobat musibatun faqul inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, gitu ya. Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wa anfusi was samarat wa basyyiris sabirin, dan seterusnya itu ya. Idza asabat musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah. Jadi summa idza mata faqulu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Fa ghammidu ainaihi, kemudian tutuplah kedua matanya. Ya, kalau masih baru itu insya Allah langsung bisa ya, belum belum lama gitu, ditutupkan, dipejamkan kedua matanya. Wad'u lahu, dan berdoalah kepadanya, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, dan seterusnya ya. Wa ghatuhu bi sautin hasanin, dan tutuplah dengan pakaian atau kain yang bagus. Biasanya kalau di Paraan pakai jarit ya. Apakah harus pakai jarit? Ya tidak. Kalau punyanya sarung ya pakai sarung gitu ya. Punyanya selimut ya pakai selimut. Nah, tidak ada konotasi jarit itu konotasinya meninggal dunia.
Sebab sekarang nggak ada orang pakai jarian ya, jarang banget. Jadi kalau anak-anak muda sekarang konotasinya nanti jari itu untuk orang meninggal, gitu ya. Enggak, ya. Itu kan pakaian zaman dulu. Kebaya, kebaya yang atas ya. Summa badiru bi qada'i daini in kana. Kemudian lunaskanlah hutang-hutangnya kalau dia punya hutang. Segera. Ya. Jadi kalau kita punya saudara dan saudara kita meninggal dunia dan masih hutang, ya, dan hutangnya itu tidak seberapa, maka saudara-saudaranya itu segera untuk ikut melunasinya. Ya urunan nggak apa-apa. Oh, dia masih hutang 10 juta. Nah, nggak apa-apa gitu. Ya, kakak adiknya itu. Ya. Begitu. Ya. Tapi kalau hutangnya banyak sampai 1 miliar ya. Mungkin tinggal mulu ini maka kalau sudah sepuh-sepuh gitu ya, usahakan sudah tidak punya hutang ya. Dipasrahke putra-putrane, lendo aku sing duwe hutang iki gitu ya. Walaupun putrane ya nanti protes ibu ke bapak ke ya ninggali ora apa-apa ya sampean wis tak ngomong kan gitu ya. Ya itulah hidup ya. Itulah. Lebih baik terbuka pada anak-anaknya begitu. Ya. Jadi summa badiru bi qada'i daini ingkana. Fajahizuhu wa na'uhu li ahlihi wa ikhwanihil muslimin, dan siapkanlah persediaan gitu ya untuk saudaranya dan keluarganya sesama kaum muslimin. Nah, di situ ya. Berikanlah kepada saudara. Kalau memberitakan orang meninggal dunia, ya secukupnya saja, ya secukupnya, tidak usah besar-besaran, karena sebagian ulama mengatakan itu termasuk dari kalau besar-besaran memberitakan ke meninggalnya seseorang itu termasuk niyahah, termasuk meronta-ronta gitu ya, meronta. Jadi cukup secukupnya, ada saudara kita yang tahu, tetangga kita tahu, sehingga ikut merawat jenazahnya. Nah ini tentang awal. Saya tidak akan tentang kaifiyatul ghuslil mayit, tentang mandi mayit nanti dulu. Saya akan melompat saja dulu yang saya sering melihat beberapa kawan itu belum pas gitu ya, mengkafani mayit misalnya, ini insya Allah sudah banyak ada beberapa pelajarannya. Cara sholat mayit juga ini yang saya ingin lanjutkan, yang di bawah ini. Nah ini cara mengubur. Nah ini bahasa Indonesia ini pala dengan bisa melihat ini. Sesudah disolatkan, ya, kalau mayit sudah disolatkan, nanti saya lewati ya, ini karena ini yang banyak saya temui gitu ya. Kalau menyolatkan sebagainya saya juga belum tahu, mungkin perlu dipelajari secara lebih lengkap. Ya. Kalau ada yang belum bisa sholat jenazah harus belajar. Ya, kasihan saudara kita. Saya pernah menangi orang, ini meninggal dunia. Bapaknya ini yang meninggal dunia ini guru ngaji dan kiai. Ya. Tapi putranya itu nggak bisa menyolati jenazah. Ya memang dunianya itu dunia sekarang ya. Putranya itu nggak bisa
akhirnya ketika menyolati jenazah ibunya mendampingi dan ibunya mendiktekan di samping anaknya. Saya prihatin melihat itu, saya di samping. Saya prihatin, ini seorang tokoh, ya, kiai, kemudian guru ngaji, ketika meninggal dunia bahkan putranya yang sulung tidak bisa menyolatkan jenazah. Jadi mumpung kita masih diberi kesempatan, ya, hendaklah kita belajar tata cara sholat jenazah yang benar gitu, sehingga saudara-saudara kita kan punya hak untuk disolati, ya, punya hak mereka, dan kita berikan hak untuk mereka tentang sholat jenazah itu. Nah, saya lewati dulu itu. Sesudah disolatkan, bawalah jenazah itu ke pekuburan dengan cepat-cepat bersegera. Ini jangan lari, nanti sampai jatuh, mayitnya akan kasihan, gitu kan. Ya, maksudnya cepat-cepat itu bersegera, tidak menunda-nunda, kecuali kalau memang terpaksa. Nah, terpaksanya itu misalnya apa? Misalnya meninggal di Paraan, mau dimakamkan di Surabaya, nah itu kan memang butuh waktu, ya kan, butuh waktu. Tapi kalau meninggal di Paraan, mau dikuburkan di Paraan kan dekat saja. Ya itu segera, kalau memang nggak ada yang dijadikan alasan, ya bersegera. Begitu liang lahatnya jadi, ya di sini sudah dikafani, sudah disolatkan, ya dan lain sebagainya sudah. Ya segera gitu. Dan iringilah ia dengan berjalan di sekelilingnya. Kadang-kadang ada pertanyaan, kita di depannya atau kita di belakang mayit, gitu ya. Kadang-kadang pertanyaan semacam itu, dan itu dibahas di dalam kitab-kitab fikih. Ada sebagian yang menyarankan di depan jenazah, tapi ada pula yang di belakang jenazah. Kalau kita lihat hadis-hadisnya tidak begitu jelas, tetapi Nabi bersama para sahabat mengiringi di kanan kiri jenazah, gitu ya. Maka iringilah ia dengan berjalan di sekelilingnya, ya, dekat kepadanya, jadi tidak menjauh. Kalau omong-omongan baku misalnya gitu kan, parahnya kan baku. Ini sedang takziah, sedang mau berangkat ke kuburan, malah membicarakan baku. Jangan. Jadi kita bicarakan, kita banyak membicarakan tentang kematian, supaya kita ini ingat mati. Di situ dengan kata diam, ya, jadi tidak melafalkan sesuatu pun, ya, merenungi diri bahwa suatu saat nanti saya juga akan meninggal dunia. Dan janganlah orang wanita pergi mengiringinya. Nah, ini sebuah saran, anjuran, ya, nanti ada penjelasan. Kalau para wanita itu memang menghendaki, misalnya kok suami yang meninggal dunia, nah dia ingin mengantarkan sampai ke liang lahatnya, gitu ya. Kalau dirasa kuat dan tidak akan semaput, gitu, tidak akan pingsan dan lain sebagainya, ya tidak mengapa. Walaupun setahu saya para ulama memakruhkan itu. Makruh itu lebih baik tidak, ya. Tapi tidak berdosa apabila bertahan dan kuat. Tapi seandainya di rumah saja, itu akan lebih bagus. Dan janganlah kamu duduk sehingga jenazah itu diletakkan. Jadi ketika kita melihat jenazah diangkat, gitu, maka semua berdiri. Meskipun jenazah itu bukan seorang mukmin. Jadi kalau kita melihat jenazah diangkat berjalan, maka kita yang melihat itu berdiri, ya, tidak duduk-duduk saja, kecuali yang memang tidak bisa berdiri atau karena sakit sulit untuk berdiri, ya, yang bisa berdiri berdirilah,
sebagai satu penghormatan terhadap jenazah. Meskipun sekali lagi bahwa jenazah itu bukan dari kalangan kaum mukminin. Gitu. Ya. Kadang-kadang saya masih menemui orang masih cerita saja jenazah bahkan sedang diangkat, ya masih duduk-duduk saja, ya di tempat orang yang terkena musibah. Nah ini hendaklah kita tidak demikian. Jadi bahkan kalau jenazah lewat saja kita berdiri. Kalau kita sedang berkendaraan dan jenazah lewat, ya kita sebisa mungkin juga minggir dan berhenti. Ya. Bagaimana kalau ambulan? Nah, kita lagi kalau ambulan nanti ya, kita lagi ambulan minggu. Nah, kita lagi kalau ambulan. Ambulan belum tentu jenazah yang dibawa. Begitu pula ketika kita mengiringinya sampai ke kuburan, sampai ke makbaro itu, nanti ya jangan buru-buru duduk sebelum jenazah itu ditaruh, diturunkan dari yang orang-orang mikul itu kan. Kalau sekarang di barat sudah nggak mikul lagi, di gledek ya kan. Nah, sebelum diturunkan ya kita tidak duduk dulu. Nah, nanti kalau dia sudah berhenti baru kita boleh duduk. Nabi dulu juga pernah menyaksikan orang menggali kubur ya sambil menanti, itu juga duduk-duduk di sekelilingnya itu ya bersama para sahabat. Juga pernah melakukan yang demikian. Dan apabila kamu melihat jenazah, meskipun ini malah di sini juga ada, meskipun jenazah Yahudi, maka berdirilah sehingga melalui kamu atau diletakkan. Dan kuburlah mayat itu di dalam lubang yang baik dan dalam. Buatlah baginya galian lahat serta pasanglah di atasnya batu bata mentah. Maksudnya itu begini. Ini kalimat ini memang dibuat di zaman itu ya, di tahun 30-an ya. ini. Jadi kalau orang sudah dikuburkan, maka tanah itu diratakan, kemudian kasih jenggulan sedikit di atas mayat itu. Jenggulan persong ya? Sedikit gundukan aja. Jangan lebih dari sejengkal kita. Ya, kalau sejengkal kita itu kalau laki-laki kira-kira 20-an senti, ya. Jangan lebih dari itu. Supaya apa? Itu juga menjadi tanda bahwa mujurnya dia, ini seperti ini mujur gitu kan, ini berarti mayat, sehingga kalau kita lewat itu tidak boleh melangkai, ya kalau orang lewat itu tidak boleh melangkai mayat. Jadi di pinggirannya, di atas kepalanya atau di bawah kakinya, gitu. Ini saya memperhatikan betul, ada yang jelang gitu saja ya. Nah ini jalan-jalan itu besoknya mana nih? Ini bahasa. Itu kok aja. Tidak paham, ya, tidak paham terhadap aturan. Ini fikih ya, fikih hal yang berkaitan dengan janamis. Masukkanlah mayat itu dari arah kaki kubur. Kalau di kita memasukkan mayat itu dari arah selatan. Kuburnya kan mesti mujur ngalor ngidul gitu. Di Parangan, di Temanggung, Sami, di Indonesia ini semuanya karena kiblatnya di Arab Saudi gitu. Jadi mujurnya kuburan liang lahat itu mesti ngalor ngidul, mesti utara selatan, gitu kan. Maka memasukkan kepalanya itu dari arah kaki, berarti dari arah selatan masuk. Dengan mengucapkan Bismillahi ala millati Rasulillah, gitu ya. Ini kadang-kadang juga lupa saya lihat itu, ya. Kemudian kita harus memberitahukan, ya, agak keras-keras supaya ingat ya. Bismillahi ala millati Rasulillah, dimasukkan. Jadi dari arah yang selatan menuju ke utara. Sehingga kepalanya nanti di bagian utara. Gitu.
Dan bacalah ketika meletakkannya dari dalam kubur itu dengan Bismillahi ala millati Rasulillah. Ya. Ya. Apa tuh maknanya Bismillahi ala millati Rasulillah itu? Bismillah dengan nama Allah. Ala millati di atas, ala itu di atas, millah itu agama, ajaran, Rasulullah. Jadi Bismillah, semoga ini berada di atas ajaran Rasulullah, begitu sehingga mayatnya itu mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Serta tutuplah atas kubur mayat wanita waktu dikuburkannya. Jadi kalau menguburkan ibu-ibu, wanita-wanita itu ketika dikuburkan dimasukkan, atasnya dikasih tutup. Ya. Nah, sekarang kalau kita baik laki-laki maupun perempuan biasanya ditutup terus supaya tidak ya ini mendadak takon ini cowok lanang enggak usah ya. Sekarang tutup saja semua enggak apa-apa. Gitu ya. Jadi memang disarankan seperti itu. Ini syariatnya. Jadi kalau wanita itu ditutup di atasnya pakai kain itu ya. Dan turunlah ke dalam kuburnya orang yang tak bersetubuh pada tadi malamnya, dan letakkanlah mayat itu menghadap kiblat. Jadi bapak-bapak, ini bapak-bapak kalau sedang menangani mayat, mau memasukkan ke dalam liang lahat yang tadi malam berjima dengan istrinya, maka jangan ikut turun. Ini syariatnya, ini kadang-kadang belum banyak diketahui. Ya, apalagi istrinya yang meninggal karena saking cintanya, padahal tadi malam berjima dengan istrinya. Setelah berjima kemudian meninggal dunia. Kan bisa jadi gitu, namanya meninggal itu, kemudian kok dia ikut menguburkannya turun, itu tidak dibenarkan. Ya, bahkan Nabi pernah bertanya, ya, siapa di antara kalian yang tadi malam tidak bersetubuh, berjima ketika di dalam lingkaran liang lahat itu? Kemudian para sahabat menjawab, saya begitu. Maka turunlah mereka yang tidak berjima tadi malamnya. Ya, ini penting ini. Kadang-kadang kan nggak tahu kayak ini. Ya, ini syariatnya itu ada semacam itu. Ya. Dan letakkanlah mayat itu menghadap kiblat. Nah, kalau ini sudah rata-rata semua ya. Kemudian mayatnya diiringke. Ya, mayat biasanya diiringkan, kemudian dihadapkan ke arah kiblat, miring. Nah, ini nanti mungkin di sana ada ya. Jadi sebisa mungkin nanti kepala itu dibuka ya, wajahnya itu, kemudian dikasih tanah ya, maksudnya memang supaya jejak dan kemudian dia menyentuh tanah langsung ya. Nah, pipinya atau apanya itu yang menyentuh tanah langsung. Kakinya juga demikian. Ya, kembali ke tanah lagi. Memang asalnya dari tanah. Dihadapkan menghadap ke arah kiblat. Janganlah kamu menguburkan mayat pada waktu matahari terbit kecuali sesudah naik. Jadi tidak boleh ketika kita menguburkan mayat itu bersamaan dengan jam-jam atau waktu-waktu larangan sholat. Matahari terbit persis dilarang sholat. Matahari pas di tengah-tengah dilarang sholat. Matahari terbenam dilarang sholat. Maka jangan. Maka lewatkan dulu. Ya, lewatkan dulu kalau sudah terbit sekian menit baru bawalah masukkan. Atau kalau sedang siang nunggu sampai tergelincir. Gitu. Atau menjelang maghrib ya,
maka nunggu sampai maghrib selesai saja sekalian. Nah, gitu. Atau malam sekalian. Nah, ini penting untuk dipahami ya, sehingga kalau mau memberangkatkan mayit ke kuburan juga dilihat waktunya. Kira-kira ini nanti nabrak larangan sholat, waktu sholat itu atau tidak. Nah, gitu ya. Sehingga di sini kalimatnya dilarang pula pada waktu tengah-tengah hari, matahari di arah atas kepala, dan pada waktu hampir terbenam kecuali sesudah terbenam. Oke. Ini angka-angka ini nanti di belakangnya selalu berkaitan dengan dalil-dalil yang dipakai. Ya. Serta janganlah meninggikan kubur lebih dari sejengkal. Tadi sudah saya sampaikan. Serta janganlah kamu buat tembok di atasnya, tetapi buatlah tanda di atasnya dengan batu umpamanya. Jadi berikan tanda saja, nisan boleh, ya, batu nisan boleh, kayu boleh, ya. Tapi jangan permanen, kasihan nanti tetangganya, ya. Tetangganya kalau sudah meninggal, tidak izin dulu. Kan pekuburan untuk semuanya, ya, kecuali pekuburan yang bayar. Pun ada waktunya. Kalau di Jakarta kan ada waktunya sampai berapa tahun gitu kan. Tapi kalau di Paraan masih belum ada ya yang itu kan. Kuburan bayar kan boleh. Dan taburilah dengan tanah dari arah kepala 3 kali. Jadi kalau kita sudah selesai menguburkan, gitu ya, Bapak Ibu ini, yang saya lihat kita sering kemudian pergi saja, ya, jangan seperti itu. Mereka yang menanam itu kan ikut macul, ya, sampai selesai kemudian pakai gundukan sedikit, kasih apa itu namanya nisan kanan kiri kan di utara dan selatan. Nah, kemudian kita kadang-kadang ikut pergi saja. Jangan ambil sebagian tanah, taburkan di atas kepalanya itu. Bagian kepalanya di lisan yang utara 3 kali. Ini sunah-sunahnya semacam itu. Ya. Nah, nanti kita praktekkan kalau pas gitu ya. Jangan nanti bayar dadang gitu. Ya, jadi suatu saat kalau kemudian kita pas takziah, kemudian sampai menguburkannya, nah itu dipraktekkan, gitu. Dipraktekkan. Ini penting ya, karena kadang-kadang ilmu semacam ini terlewatkan. Ya. Kalau ilmu politik mau pilpres terus saja berjam-jam bicara itu. Ya. Padahal yang penting ini, ya, pilpres kan 5 tahunan sekali. Nah, kalau ini begitu mati ya sudah selesai. Ya. Jadi menaburi ya, ditaburi. Ini kita ini terutama yang kagum-kagum ini karena yang mesti mengantarkan sampai sana yang kagum-kagum. Jadi jangan tinggalkan dulu ya, tapi taburkanlah 3 kali. Dan kalau kamu tiba di kuburan sedang kubur belum selesai digali, maka duduklah menghadap kiblat. Duduknya menghadap kiblat. Ya, jadi di arah timur pekuburan yang sedang digali, tidak di baratnya. Diusahakan semacam itu, ya. Kecuali itu mepet, ya, pas kuburan yang dipepet paling timur, nah, sudah nggak bisa lagi, nggak apa-apa. Ya, ini hanya sunnah-sunnah saja. Jangan wong hanya ya, memang itu sunnah ya kita usahakan bisa melaksanakannya. Tapi kalau terpaksa, jadi kalau sedang prosesi menggali kita boleh duduk-duduk di situ, ya. Nanti kalau jenazah datang kita semuanya berdiri, jenazah diletakkan kita juga boleh duduk. Nanti jenazah dimasukkan, ya kita setara menguburkan tadi seperti yang kita uraikan. Dudukmu jangan di atas kuburan,
Maksudnya di atas kuburan yang lain. Duduknya itu jangan di atas kuburan-kuburan yang lain itu. Tadi kan sudah saya sampaikan. Jadi kalau ada kuburan, mujurnya kan selatan utara kan itu menunjukkan kepala dan kaki. Maka jangan di atas itu kita duduk. Itu mesti di antara sela-sela antara kepala seseorang dengan kaki orang lain. Nah, itu ditandai dengan nisan gitu. Ditandai dengan nisan. Maka di antara itu kita duduk, jongkok-jongkok dan lain sebagainya itu. Ya, jangan di atas kuburannya, jangan di atas mayatnya itu. Nah, ini hal-hal kecil kelihatannya, tapi ini perlu kita sampaikan. Dan janganlah kamu berjalan di antara kuburan dengan alas kaki. Saya masih sering melihat masuk kuburan pakai alas kaki saja. Ya. Belum lama ini saya juga masuk begitu, saya lepas sepatu saya, kanan kiri itu melihat kayak bingung itu ya. Ini kok Pak Mamun kok dilepas? Ya, dia mau bablas saja kan? Akhirnya mundur lagi, ikut-ikut lepas. Ini sunnahnya. Jadi kalau kita mau masuk ke kuburan itu lepas alas kaki dan kakinya itu kaki kanan dulu, ya, kaki kiri dulu itu kalau masuk kamar mandi, gitu ya. Jadi kalau kita masuk ke kuburan itu kaki kanan dulu. Bahkan jangan lupa berdoa assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minin wal mu'minat misalnya gitu kan. Wal muslimin wal muslimat wa inna insyaallahu bikum lahiqun nas'alullaha lana wal humul afiyah. Itu ucapan salam kepada ahli kubur di dalam kuburan gitu ya. Kadang-kadang ada yang bertanya nyeletuk napa mireng niku Pak Mamun gitu ya. Ya mendengar, kalau tidak diajarkan ya tidak mendengar. Itu diajarkan untuk mendengar dan mereka mengucapkan waalaikumsalam. Lo kan tidak di situ Pak Mamun, di alam barzah. Di alam barzah di mana? Kan tidak ada yang tahu. Tidak diberitahukan alam barzah itu di mana. Ya kan? Alam barzah itu alam barzah, alam lain. Ya. Dulu ketika perang Badar, kemudian setelah selesai gitu. Nah, perang Uhud apa perang Badar? Perang Badar kalau tidak salah, perang Badar. Setelah perang selesai, kan kemudian Nabi memerintahkan kepada sahabat yang masih segar bugar gitu kan, masih menang gitu kan, supaya mereka menyeret orang-orang yang kafir, diseret saja, dimasukkan ke dalam lubang, dimasukkan ke dalam sumur, jadikan satu di situ. Kemudian Nabi mengatakan, wahai, disebutkan satu persatu, ya, disebut wahai Abu Jahal bin ini, terus disebutkan satu persatu itu. Kemudian sahabat Umar bertanya, wahai Rasul, apa mereka mendengar? Maka Nabi menjawab, bahkan mereka lebih mendengar daripada kita mendengar kita sendiri. Itu ya. Jadi ya ucapkan. Jadi ketika kita masuk itu pakai kaki kanan, sandal kita dilepas di kuburan itu, kita ucapkan assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat wa inna insyaallahu bikum lahiqun nas'alullaha lana wa lakumul afiyah. Dihafal kirmiyin besok ulangan. Siap. Oke. Siap. Nah, itu dihafalkan. Maka di situ dikatakan, dan janganlah kamu berjalan di antara kuburan dengan alas kaki. Bila sudah selesai menguburkan, maka doakanlah, mintakan ampun dan ketetapan hati bagi si mayit. Ya, kita doa Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu misalnya seperti itu. Allahumma akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu misalnya, ya Allahumma naqih min khotoyahu kama yunaqqas saubul abyadi min adanas.
Allahumma aksilhu bil ma'i wa tisalka. Allahumma aksilhu bil ma'i wasalji wal barad. Misalnya semacam itu. Allahumma la takhrimna ajrahu wa la tahtinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Itu doa-doa yang kita hafal. Ya. Kalau terpaksa nggak bisa itu ya pakai doa bahasa kita. Ya. Kalau terpaksa. Tapi kalau bisa ya hafalkan, itu penting. Doa kita, ya Allah ampunilah dia, ya tempatkan dia pada tempat yang mulia, gantilah keluarganya dengan yang lebih baik, gitu ya. Kok diganti keluarga yang lebih baik, gitu maksudnya apa? Jadi amal soleh itu nanti di sana akan menjadi keluarga bagi orang yang meninggal dunia. Dia akan berubah menjadi orang makhluk, ya. Soleh. Nah ini antara lain hal-hal yang penting yang perlu kami sampaikan berkaitan dengan takziah. Ya, kadang-kadang itu saya melihat ya hal-hal yang tadi. Kemudian kalau makan-makan bagaimana? Ya, pertanyaan-pertanyaan banyak banget berkaitan dengan ini. Maka ini kan baru dua materi ya, dua materi ketika menjelang sampai meninggal dan kemudian ketika mengantarkan jenazah sampai penguburannya. Itu mestinya dibahas sampai kepada tata cara mengkafani, menyolatkan, ya, bagaimana upacaranya, ya, dan lain sebagainya. Itu mestinya dibahas. Ya, mungkin lain kali atau mungkin ustaz lain yang rutin membahas masalah fikih malam Selasa. Saya rasa demikian, ini tidak terasa. Apa ini? Oh, kalau doa ya beda, kalau perempuan ya pakai H. Allahumma firlaha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Kemudian kadang-kadang ini yang saya lihat di grup WA itu kadang-kadang kalau yang meninggal dunia masih bayi, maka doanya jangan ya semoga husnul khotimah. Ya nggak usah itu karena masih bayi itu belum punya dosa. Ya, semoga menjadi bidadari surga, menjadi tabungan bagi kedua orang tuanya dan menjadi wasilah orang tuanya untuk amal soleh orang tuanya. Begitu doanya itu. Beda doanya. Tapi kalau orang sudah akil balik ya semoga husnul khotimah, diampuni dosa-dosa dan sebagainya. Nah, banyak ini kalau dengan ini pertanyaannya nanti banyak banget. Mau masuk ke kuburan. Iya, termasuk. Jadi mau ziarah, misalnya mau ke makbaro, mau masuk ke makamnya, makbaronya, pintu gerbang kan ada mestinya toh. Atau dari saya itu kita lepas alas kaki. Jadi masuk itu sudah dengan lepas alas kaki. Pak, kalau itu habis ya, namanya mendengar suara selek-selek salam itu, setelah kamu ya iya, apalagi ucapan salam. Berarti kan bisa masuk pakai sandal. Oh, itu ketika pulang. Ketika pulang, ya. Ketika pulang. Jadi ketika sudah selesai penguburan, kemudian mereka pulang gitu kan. Tidak ada yang ditinggalkan kecuali amal solehnya kan. Nah, yang pulang itu kan pakai sandal juga. Ya, di sini. Menghadapnya ke kiblat. Jadi kalau sudah selesai menguburkan, hendaknya bapak-bapak yang mau mendoakan itu di sebelah timur kuburan orang mayit ini, jangan di baratnya. Kemudian menghadapnya ke arah kiblat dan berdoa mengangkat tangan. Itu sunnahnya demikian. Ya, jadi di sebelah timur menghadap ke arah kiblat di belakang si mayit. Itu, ya mendoakannya demikian. Doanya sendiri-sendiri. Ya.
kalau kemudian kita takziah dan tidak sempat sholat jenazah, kemudian sudah dikuburkan, maka boleh kita sholat mayit di atas kuburan ini ya, di sebelah timurnya juga, menghadap ke mayitnya itu. Boleh kita sholat demikian ya. Ini memang pertanyaannya banyak, kalau dibuka ini nanti pertanyaan terus ini. Kita tutup saja, soalnya harusnya memang menjadi pembahasan khusus ya. Ini kan hanya saya menemui beberapa rekan kok ini kayaknya ada yang belum paham dengan tata cara ini. Maka pagi hari ini saya sampaikan, mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu untuk kita, untuk bisa kita amalkan. Nanti tanya jawab bisa lebih panjang ketika membahas khusus masalah jenazah ya, pengurusan jenazah dari meninggal dunia sampai pemakaman, sampai ukoro ya, ukoro apa namanya, upacara ya, dan lain sebagainya. Demikian, kurang dan lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.